Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Edi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang ada di kelas Google Meet ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Atifa Syukur Sabas, sebagai moderator sekaligus presentator pertama, Ahmad Ilham Hanif Rahmansyah sebagai presentator kedua, dan Aida Birulangit sebagai presentator ketiga. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan PPT kami yang membahas tentang tantangan mempertahankan bahasa dan sastra Indonesia di zaman milenial. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan saya sampaikan. Salah satu wacana menarik yang akhir-akhir ini dibicarakan oleh semua kalangan termasuk kalangan pendidik adalah zaman milenial. Zaman di mana para generasi tumbuh di dunia yang mahir dan tidak asing dalam menggunakan gadget yang dapat mempengaruhi berbagai aspek termasuk aspek bahasa dan sastra Indonesia. Akan tetapi pada zaman ini banyak generasi milenial yang tidak peduli hal tersebut. Bisa dibilang mereka yang tumbuh di zaman ini banyak tidak mempunyai rasa keingintahuan terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Apalagi banyak pemuda generasi milenial yang lebih ingin mempelajari bahasa asing daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Dalam mempertahankan bahasa dan sastra Indonesia, seorang mahasiswa diharapkan mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengembangkan kemampuan masyarakat dalam berbahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari dan mempertahankannya agar tidak hilang karena kemajuan zaman. Nah, para generasi muda pun belajar dengan gaya dan cara yang berbeda antara satu dengan lainnya. Untuk itu, penumbuh kembangan minat dan motivasi belajar serta bentuk dan fasilitas belajar bagi mereka tentu juga berbeda. Para generasi muda juga membutuhkan beberapa pendekatan melalui pendidikan, yaitu pendekatan kontekstual, pendekatan konstruktivisme, pendekatan induktif, dan pendekatan lainnya. Kemudian, penciptaan suasana dan cara belajar yang menantang. Kemudian, rumusan masalah ini membahas tentang apa saja faktor yang mempengaruhi turunnya minat dan kualitas untuk belajar, serta menggunakan bahasa dan sastra Indonesia di zaman milenial sekarang ini. Kemudian, apa saja tantangannya dalam mempertahankan bahasa dan sastra Indonesia, dan juga bagaimana cara mahasiswa dan juga kalangan masyarakat lain dalam mengimplementasikan serta mempertahankan bahasa dan sastra Indonesia di zaman milenial sekarang ini. Next. Jadi tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah tadi, yaitu salah satunya untuk mengetahui berbagai macam faktor yang mempengaruhi turunnya minat dan kualitas belajar serta penggunaan bahasa dan sastra Indonesia di zaman milenial. Kemudian manfaat penelitian ada dua, yakni yang pertama manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi turunnya minat dan juga kualitas dalam penggunaan bahasa dan sastra Indonesia di zaman milenial. Serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Yang kedua, manfaat praktis bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang bahasa dan juga sastra Indonesia pada zaman milenial sekarang ini. Bagi pengajar, menyokong mutu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui peningkatan kualitas belajar. Bagi masyarakat, turut serta dalam meningkatkan minat para generasi muda dalam berbahasa Indonesia di zaman milenial. Dan juga bagi pemerintah, turut serta dalam mengembangkan inovasi pendidikan Indonesia yang berkaitan dengan bahasa dan juga sastra Indonesia dengan membentuk generasi unggul yang mampu bersaing di kancah internasional. Baik, kemudian penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Mas Hanif. Kepada Mas Hanif, saya persilahkan. Ya, terima kasih, Atifah. Bab 2, tinjauan pustaka penelitian. Bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas bahasa Indonesia. Artinya bahwa kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional negara Indonesia. Dapat disebutkan beberapa fungsi dari bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ada bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Menurut Putri pada tahun 2017 mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan zaman bahasa Indonesia mengalami perkembangan baik ke arah positif maupun negatif. Keadaan yang ada sekarang adalah fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa asing dan adanya perilaku yang cenderung menyelipkan istilah asing. Menurut Marsudi,
pada tahun 2009 bahasa Indonesia perlu ditingkatkan mutunya dan dikembangkan kemampuan daya ungkapnya sehingga buku tata bahasa dan kamus serta berbagai pedoman penggunaan bahasa menjadi profesional untuk lebih memberdayakan sumber daya manusia Indonesia. Bab 3. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini terfokus pada kualitatif discourse analysis atau biasa yang disebut analisis wacana yang terdapat dalam wacana berita bahasa dan sastra Indonesia pada berita liputan 6 pada tanggal 19 bulan 7 tahun 2020 yang merupakan kebijakan Kemendikbud Nadiem Anwar Makarim dan penerapannya dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Metode data yang digunakan ini adalah metode observasi dengan teknik baca dan catat. Pendekatan analisis wacana ini sering digunakan dalam penelitian kajian wacana dengan paradigma struktural fungsional. Dengan pendekatan analisis wacana tersebut, peneliti dapat melihat dan menganalisis apa yang ada di balik kata dan kalimat atau teks. Lalu yang kedua ada subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah berita bahasa dan sastra Indonesia yang ada dalam berita liputan 6. Subjek ini diambil melalui berita liputan 6 yang tayang setiap hari. Data dalam penelitian ini berupa wacana berita bahasa dan sastra Indonesia. Objek penelitian ini mengenai konteks mengubah cara belajar yang konvensional serta pendekatan melalui pendidikan seni untuk mempertahankan bahasa dan sastra Indonesia. Yang ketiga ada wujud dan sumber data. Dalam penelitian ini, wujud data berupa teks berita bahasa dan sastra Indonesia secara keseluruhan dan kalimat-kalimat yang terdapat dalam teks. Wujud data pertama yang berupa kalimat digunakan untuk mengungkapkan objek penelitian berupa cara belajar yang konvensional. Wujud data kedua berupa teks berita pendekatan pendidikan seni yang digunakan untuk mengungkap objek penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sumber data ini adalah tertulis berupa bahasa tulis yang terdapat dalam berita liputan 6. Lalu yang keempat ada instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini meliputi yang pertama ada kuesioner. Pada kuesioner ini dilakukan untuk menggali dan membandingkan data atau informasi yang diperoleh. Lalu yang kedua ada analisis wacana berita. Pada cara ini dilakukan untuk menganalisis konteks yang ada pada berita, mendapatkan data secara langsung dari narasumber untuk memperjelas data tersebut. Lalu yang kelima ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik baca dan teknik catat. Digunakan metode simak karena memang merupakan penyimakan terhadap wacana. Teknik baca ini juga digunakan karena dalam memperoleh data dilakukan kegiatan membaca. Selanjutnya adalah teknik catat, yaitu menjaring data dengan mencatat hasil penyimakan data tersebut. Tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data ada 4, yaitu yang pertama mencari berita dalam berita liputan 6 atau yang lainnya. Lalu yang kedua memilih topik berita bahasa dan sastra Indonesia. Yang ketiga memilih data secara acak dengan mengambil satu data per harinya untuk dijadikan sampel. Lalu yang keempat membaca dan mencatat data ke dalam kartu data. Terima kasih Mas Hanif atas penjelasannya. Kemudian penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Biru. Kepada Mbak Biru, saya persilahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Poin yang ke F adalah metode dan teknik analisis data. Metode dan teknik analisis data yang digunakan adalah discourse analysis yang merupakan penelitian kualitatif yang berfungsi untuk menganalisis bahasa, tulisan, pidato, percakapan, baik percakapan verbal maupun nonverbal. Langkah-langkah teknik analisis data adalah menganalisis konteks, mengubah cara belajar konvensional pada wacana berita bahasa dan sastra Indonesia, mengelompokkan data-data berdasarkan wacana berita mengenai bahasa dan sastra Indonesia pada konsep Merdeka Belajar, menganalisis konteks bahasa wacana berita tersebut, lalu menganalisis perspektif wacana berita bahasa dan sastra Indonesia pada konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu keabsahan data. Untuk mendapatkan keabsahan data penelitian, dilakukan pengecekan data yang ditemukan menggunakan cara intrarater. Keabsahan data bertujuan untuk meyakinkan bahwa temuan-temuan dalam penelitian dapat dipercaya atau dipertimbangkan. Intrarater yaitu dengan ketekunan pengamatan untuk menemukan data sehingga mendapat data yang akurat. Pengamatan dilakukan berulang-ulang dan mendalam untuk mendapatkan hasil yang valid dan dengan ketekunan pengamatan untuk menemukan data dan aspek-aspek yang relevan dengan permasalahan penelitian sebanyak-banyaknya sehingga mendapat data yang benar-benar akurat.
Lalu bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Poin A adalah hasil penelitian. Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dari konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dibahas mengenai tantangan dalam mempertahankan bahasa dan sastra Indonesia dengan melalui beberapa cara, yaitu mengubah cara belajar konvensional dan melakukan berbagai pendekatan melalui pendidikan. Berbagai macam pendekatan tersebut diharapkan seluruh pelajar atau pemuda di Indonesia memiliki kesadaran untuk tetap mempertahankan bahasa Indonesia. Nadiem Makarim mengatakan bahwa bahasa Indonesia harus menjadi gagasan dalam kebijakan Merdeka Belajar. Lalu poin B adalah pembahasan. Yang pertama adalah mengubah cara belajar konvensional. Pembelajaran konvensional secara sederhana bisa diartikan sebagai kontrol pada pengajar terhadap peserta didik. Sedangkan menurut Jamarah tahun 1996, metode konvensional disebut juga sebagai metode ceramah. Pemerintah mengajak untuk mengubah cara belajar klasik menuju cara belajar yang lebih modern agar bisa mengantisipasi tantangan di masa depan. Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah sebuah kebijakan dari Menteri Pendidikan yang bertujuan untuk mendorong semua kalangan pelajar untuk menguasai dan memilih berbagai keilmuan yang berguna untuk dunia kerja. Oleh karena itu, konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Nadiem Makarim untuk mengajak seluruh pelajar atau pemuda Indonesia untuk mencintai dan mengembangkan bahasa Indonesia di kala era globalisasi semakin pesatnya. Karena di antara hasil penelitian terhadap bahasa dan sastra Indonesia ditemukan bahwa kebanyakan dari generasi milenial pemuda Indonesia lebih tertarik kepada bahasa asing daripada bahasa dan sastra Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, pemerintah melakukan sebuah program kebijakan dan dalam pendidikan di Indonesia, bahwasanya dengan mengaplikasikan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini diharapkan bisa mengembalikan eksistensi dan mengembangkan bahasa Indonesia di kalangan generasi milenial. Yang kedua adalah mempertahankan bahasa dan sastra Indonesia melalui berbagai pendekatan dan salah satunya pendekatan seni. Dalam pemberitaan konsep Merdeka Belajar ini, Nadiem Makarim menyampaikan gagasan untuk memperkuat pendekatan pendidikan seni dan peran guru yang berlandaskan semangat Merdeka Belajar. Tujuan pendidikan seni tidak serta-merta untuk mencetak seniman, melainkan untuk menumbuhkan kepekaan diri daya tanggap murid. Terkait upaya mencetak murid yang berdaya cipta, Mendikbud menggagas pendekatan pendidikan seni yang selaras dengan pendekatan pendidikan sains maupun bahasa. Dalam konteks ini juga mengindikasikan bahwa penyempurnaan pendekatan pendidikan seni nantinya juga diharapkan oleh Mendikbud agar dapat menempatkan pendidikan seni setara dengan bidang pendidikan lainnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman presentator atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang tantangan mempertahankan bahasa dan sastra Indonesia di zaman milenial. Demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada hari ini. Tapi sebelum saya menutup presentasi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tantangan mempertahankan bahasa dan sastra Indonesia di zaman milenial bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya dengan menggunakan sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Maka kita sebagai mahasiswa juga turut ikut andil agar dapat mengimplementasikan suatu kebijakan pemerintah yang dibuat oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Kebijakan itu bisa diimplementasikan ke dalam bahasa dan juga sastra Indonesia sebagai sebuah cara untuk menghadapi tantangan di zaman generasi milenial. Karena hal tersebut dapat mengubah cara belajar menjadi lebih modern daripada metode belajar yang sudah umum dilakukan di Indonesia sejak dahulu, yaitu metode belajar konvensional. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.